Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Zamzam Mustafa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TIK yang telah memberikan waktunya atau memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk melihat dan menyimak video presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa kelas PAIJ semester 6 dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Brilian Nisaul Latifah, dan 2 teman saya yaitu Ana Septiani dan Arif Akbar Amiruddin. Oke teman-teman, orang bijak mengatakan bahwa kamu boleh memiliki ide-ide brilian, tetapi jika kamu tidak dapat menjelaskannya, maka ide-ide brilian tersebut tidak akan membawamu kemana-mana. Maka, dalam kesempatan kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 13 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Penilaian Pembelajaran PAI. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait konsep penggunaan TIK untuk penilaian pembelajaran PAI. Di era global saat ini, manusia tidak akan lepas dari yang namanya teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disingkat dengan TIK merupakan suatu teknologi hasil dari rekayasa manusia yang bermanfaat sebagai proses menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lainnya, dan itu prosesnya secara cepat dan penyimpanannya bisa lebih lama. Penilaian adalah suatu proses atau kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mengambil keputusan berupa informasi atau data dari suatu objek. Seperti contohnya objeknya itu bisa siswa yang sedang dipertimbangkan untuk memperoleh nilai dengan kriteria tertentu. Penilaian merupakan salah satu komponen penting dalam serangkaian pembelajaran, karena penilaian ini dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan atau keberhasilan atau prestasi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Seringkali dalam proses pembelajaran itu guru tidak terlalu fokus dalam penilaian dalam aspek evaluasi. Jadi guru itu terlalu fokus dengan apa yang diajarkan kepada siswanya. Jadi akibatnya di sini proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik dan rapi. Namun alat-alat penilaiannya yang digunakan itu tidak lagi melihat sasaran yang akan dinilai. Dikutip oleh Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir bahwa Al-Bashri ini mengatakan tentang tujuan pendidikan Islam secara umum. Jadi tujuan pendidikan Islam itu untuk membentuk siswa untuk memiliki akhlak yang terpuji. Jadi dalam mencapai tujuan pendidikan Islam ini dibutuhkan serangkaian proses yang berhubungan dengan pendidikan, dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, evaluasi, dan lain sebagainya. Penilaian ini dalam proses belajar mengajar merupakan komponen yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, setidaknya guru dapat menguasai 6 pengetahuan yang berhubungan dengan penilaian. Untuk yang pertama, guru mampu memilih teknik penilaian yang tepat dan yang benar untuk diterapkan dalam pembelajaran. Yang kedua, guru mampu mengembangkan teknik penilaian yang tepat dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga,
guru mampu melaksanakan, mengambil penilaian, dan menginterpretasikan hasil penilaian yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang keempat, guru harus mampu menggunakan hasil penilaian itu untuk mengambil keputusan di dunia pendidikan. Dengan maksudnya, dengan hasil data nilai tersebut dapat menjadi acuan guru untuk mengubah pendidikan lebih baik, mengubah pembelajaran lebih baik untuk kedepannya. Yang kelima, mampu mengembangkan teknik penilaian yang sah dan menggunakan informasi penilaian. Yang keenam, dan ini yang terakhir, yaitu mampu mengomunikasikan hasil penilaian. Informasi atau data yang didapatkan ketika proses pembelajaran yaitu berupa penjelasan deskriptif dan penjelasan yang berupa angka. Maka berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan data atau analisis data yang berupa angka atau numerik ini, guru bisa memanfaatkan suatu program aplikasi dari komputer, yaitu program Microsoft Excel. Maka guru di sini dalam melakukan proses penilaian, dalam menganalisa dan mengelola data penilaian dapat memanfaatkan alat yang berupa program Microsoft Excel. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang poin kedua, yaitu pengenalan software Microsoft Excel untuk penilaian pembelajaran. Microsoft Excel adalah aplikasi di Microsoft Office untuk bekerja dengan angka atau aritmatika. Microsoft Excel sangat membantu pekerja kantoran untuk memecahkan masalah sederhana hingga kompleks di bidang manajemen kantor. Fungsi atau kegunaan Microsoft Excel di antaranya, yang pertama, membuat catatan keuangan. Yang kedua, membuat daftar nilai. Yang ketiga, membuat absensi. Yang keempat, melakukan operasi perkalian, pembagian rata dengan cepat. Yang kelima, menghitung nilai mata uang. Microsoft Excel sebagai program populer memiliki kelebihan atau keunggulan. Di antaranya yang pertama, mudah digunakan oleh penggunanya. Yang kedua, tersedia fitur untuk membuat grafik dari data. Yang ketiga, adanya fitur pemrogram atau FBA, yaitu alat berguna untuk pengembangan. Yang keempat, program di dalam Excel. Kekurangan atau kelemahannya diantaranya yang pertama, yaitu merupakan perangkat lunak berbayar atau berlisensi. Yang kedua, apabila belum mengetahui rumus dan logika Excel, maka pengguna akan sulit dalam mengoperasikannya. Yang ketiga, apabila salah dalam memasukkan rumus, akan berakibat fatal pada pembaca data. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi masuk ke poin prosedur penggunaan Microsoft Excel. Poinnya yaitu yang pertama, membuka Microsoft Excel ada dua cara. Bisa melewati klik start langsung ke app program, lalu grup program Microsoft Office, baru kita memilih Microsoft Excel. Ataupun jika nanti ketika laptop ataupun komputer kita terdapat icon di desktop, kita bisa double klik pada icon Microsoft Excel tersebut, langsung membuka aplikasi Microsoft Excel tersebut. Membuat dokumen dalam Microsoft Excel, cara membuat dokumen yaitu mengetik kata, angka, simbol, dan statistik di Microsoft Excel yang sudah disediakan oleh program dalam bentuk jalur kolom yang tersedia. Lalu input mengolah data. Dalam input mengolah data akan terkait dengan beberapa operasi logika, matematika, dan statistik. Lambang operasi matematika terdapat ada 5, yaitu pangkat, kali, bagi, tambah, dan kurang. Lalu fungsi statistika disebut ada fungsi dan kegunaannya.
yaitu banyak yang fungsi-fungsi, akan tetapi yang biasanya umum digunakan yaitu ada sama dengan sum, sama dengan average, sama dengan max, sama dengan min, sama dengan con. Itu adalah rumus-rumus dalam penggunaan, yaitu sum menjumlahkan data dalam satu range, sama dengan average menghitung rata-rata dari satu range, lalu sama dengan max dan sama dengan min mencari nilai terbesar dan mencari nilai terkecil. Lalu selanjutnya sama dengan con, yaitu menghitung jumlah dari satu range. Selanjutnya meranking berfungsi untuk menentukan data mana yang menempati urutan teratas untuk keperluan seleksi atau menentukan prioritas yang berdasarkan perangkat. Cara merankingnya yaitu bisa klik cell, lalu ketik tanda sama dengan, lalu kita ketik range, dan blok sel yang ditentukan rankingnya, ketik koma, lalu blok range, lalu nomor 7, tekan enter, lalu pada nilai yang lain dengan cara mendrag atau ada plus kecil di kanan bawah kolom ataupun kanan bawah kotak tersebut, kita tarik ke arah yang dimana ranking itu kita ingin tahu. Selanjutnya yaitu membuat komentar pada sel. Membuat komentar ini adalah menyelipkan beberapa kata ataupun komentar pada satu sel. Itu dengan cara yang pertama, klik sel yang diberi catatan atau komentar, lalu di point review. Setelah itu klik tombol edit comment, ataupun bisa langsung masuk ke tambah komen, lalu kita menulis komentar, ataupun kita bisa langsung saja ke klik kanan, langsung tombol ke new comment. Biasanya seperti itu, tergantung laptop ataupun komputernya masing-masing. Lalu cara mengedit dan mengolah data itu bisa diklik salah satu data yang ada di dalam sel, pada tab home, group cell, terus pilih delete. Selanjutnya pilih delete set row, itu bisa baris, kita hapus bisa baris. Langsung delete sheet kolom, itu bisa menghapus kolom, ataupun delete sheet cell, itu untuk menghapus sel tersebut. Lalu setelah itu ketika semua kita sudah membuat suatu file di dalam Microsoft Excel, kita bisa menyimpan di dalam file dokumen, yaitu langkah-langkahnya biasanya pastikan di posisi workbook yang aktif, jadi Microsoft Excel yang aktif, lalu klik Office button, itu biasanya di kiri atas, lalu pilih Save As, kemudian klik Excel Workbook. Selanjutnya tentukan letak folder yang diletakkan atau file Microsoft Excel yang ingin diletakkan, lalu diberi nama, lalu enter ataupun save, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita masuk ke poin terakhir dari pemakalah ataupun poin terakhir dari presentasi, yaitu perihal kesimpulan. Sebagaimana kita tahu, di era informasi ini perkembangan zaman semakin cepat dan semakin meningkat. Tidak butuh hitungan bulan, bahkan hitungan hari pun informasi bisa berkembang dengan cepat seperti itu. Di dalam dunia pendidikan pun tidak akan lepas dari kata penilaian, yang dimana di dalam proses penilaian tersebut pendidik melakukan pengolahan data hasil dari siswa ataupun hasil dari pelajar, dan bagaimana caranya memanfaatkan teknologi ini menjadikan penilaian itu semakin mudah dan efisien seperti itu. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, seseorang pendidik bisa melakukan penilaian berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran aplikasi komputer berupa contohnya yang dibahas di makalah, yaitu berupa Microsoft Excel di dalam hal penilaian, bisa menjadi alat melakukan proses yang lebih baik ataupun lebih simpel agar hasil data yang diperoleh lebih akurat. Penggunaan aplikasi tersebut juga bisa lebih memanfaatkan waktu dalam pengerjaan, semisal jumlah peserta didik lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Mungkin cukup sekian kelompok dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Billahi fastabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.